Sebenarnya lewat informasi yang kita serap ya, baik dari FPI, rekonstruksi Bareskrim, statement Kapolda, informasi dari media dan lain sebagainya, jelas menunjukkan bahwa diperlukan investigasi yang lebih akurat. Iya. Ya, lebih akurat. Dan personilnya tentu. Jadi investigasi selama ini kurang akurat. Saya anggap kurang akurat. Kurang Misalnya akurat. begini, Iya. pihak kepolisian melaksanakan rekonstruksi. Iya. Bahwa Kapolda sendiri rekonstruksi itu Mabes Polri ya? Mabes Polri, Bareskrim ya? pihak kepolisian lah ya, Iya, pihak kepolisian, oke. mengadakan rekonstruksi. Ya biasanya memang yang melakukan rekonstruksi itu polisi. Tapi kan yang dihadirkan tersangka, kemudian saksi, Iya. kemudian korban kalau masih hidup. Iya. Nah, rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tanpa tersangka, tanpa saksi, dan tanpa korban karena sudah meninggal. Terus kita bertanya, ini rekonstruksi apa? Ya, mereka tidak mengatakan itu olah TKP, itu rekonstruksi. Iya. Nah, ini kan pasti tidak akurat. Sebenarnya presiden Iya. ya, sebagai kepala negara, pertama dia harus berlangsungkawa dulu dong ya. Karena 6 warganya sudah tewas di luar pengadilan, extrajudicial killing ya. Iya. Dia harus berlangsungkawa dulu. Kemudian presiden sebagai pemegang tampuk tertinggi pemerintahan harus menginisiasi bagaimana peristiwa ini dibuka dengan terang benderang, dan itu hanya bisa dilakukan dengan membentuk tim gabungan pencari fakta, dan itu sudah kita suarakan, dan bukan cuma kita menurut saya, hampir semua pihak. Kalau kita mengandalkan informasi-informasi dari pihak kepolisian saja, hari ini karena setiap orang bisa jadi wartawan, setiap orang bisa menjadi pemret, bisa memberikan berita, itu semuanya ya hampir dibilang, mohon maaf ini karena bahasa Medan, saya sulit mencari bahasa yang lain. Lucu-lucu. Oke. Pertama tembak menembak, yang kedua dua ditembak, dibawa ke mobil, kemudian terjadi rebutan senjata, muatannya berapa orang, kemudian tadinya itu senjata milik korban, belakangan itu direbut di polisi, macam-macam. Jadi kalau bahasa Medan itu namanya lucu-lucuan. Sebenarnya lewat informasi yang kita serap ya, baik dari FPI, rekonstruksi Bareskrim, statement Kapolda, informasi dari media dan lain sebagainya, jelas menunjukkan bahwa diperlukan investigasi yang lebih akurat. Iya. Ya, lebih akurat. Dan personilnya tentu. Jadi investigasi selama ini kurang akurat. Saya anggap kurang akurat. akurat. Misalnya begini, Iya. pihak kepolisian melaksanakan rekonstruksi. Iya. Bahwa Kapolda sendiri rekonstruksi itu Mabes Polri ya? Mabes Polri, Bareskrim ya? pihak kepolisian lah ya, Iya, pihak kepolisian, oke. mengadakan rekonstruksi. Ya biasanya memang yang melakukan rekonstruksi itu polisi. Tapi kan yang dihadirkan tersangka, kemudian saksi, kemudian korban kalau masih hidup. Nah, rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tanpa tersangka, tanpa saksi, dan tanpa korban karena sudah meninggal. Terus kita bertanya, ini rekonstruksi apa? Ya, mereka tidak mengatakan itu olah TKP, itu rekonstruksi. Nah, ini kan pasti tidak akurat. Ya, kemudian rekonstruksi atau investigasi yang dilakukan oleh pihak katakanlah pihak media, ya. Ini kan juga tidak bisa menjadi dasar hukum untuk penetapan seseorang itu tersangka atau tidak. Bahkan jangan-jangan medianya malah kena ditetapkan sebagai tersangka. Karena belum yang melakukan journalism investigation itu sudah dipanggil ke Bareskrim. Ya, untung dia memang luar biasa menurut saya memberi jawaban-jawaban itu. Nah, karena itu tetap harus. Sebenarnya presiden ya, sebagai kepala negara, pertama dia harus berlangsungkawa dulu dong ya. Karena 6 warganya sudah tewas di luar pengadilan, extrajudicial killing ya. Dia harus berlangsungkawa dulu. Kemudian presiden sebagai pemegang tampuk tertinggi pemerintahan
harus menginisiasi bagaimana peristiwa ini dibuka dengan terang benderang. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Dan itu sudah kita suarakan. Dan bukan cuma kita menurut saya, hampir semua pihak. Tapi kan kita itu siapa? Anggota DPR? Ya, beberapa anggota DPR kan sudah meminta itu. Dan juga saya kira semua pihak hari ini sudah mendesak. Soalnya kalau kita ini gaya Medan, kita. Karena saya memang orang Medan. Iya, makanya. Nah, ternyata Presiden lewat statementnya dia mengatakan ada Komnas HAM. Intinya dia mengatakan itu tidak dia restui untuk membentuk tim investigasi pencari fakta itu. Padahal kemungkinan itu kan sangat besar kalau memang kita ingin peristiwa ini benar-benar terang benderang. Tapi masih ada kemungkinan sebenarnya Komnas HAM menurut undang-undang kan masih boleh mengembangkan timnya dengan melibatkan masyarakat. Ya, nah tentu yang berkompeten, independen ya. Tentu yang berkompeten yang bisa diharapkan mampu menguak semua yang dibutuhkan agar peristiwa ini bisa terang benderang. Tapi itu pun kayaknya belum. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa harus ada upaya terus-menerus ya dari pihak keluarga, dari masyarakat, dan kalau DPR RI secara kelembagaan itu belum ada, ya dari setiap anggota DPR untuk tetap mendorong agar peristiwa ini tidak di-close sebelum tim pencari fakta itu bekerja di lapangan. Karena tanpa itu menurut saya kesimpulan ini belum bisa dijadikan fakta hukum yang objektif untuk memutus apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa itu. Kalau kita mengandalkan informasi-informasi dari pihak kepolisian saja, hari ini karena setiap orang bisa jadi wartawan, setiap orang bisa menjadi pemret, bisa memberikan berita, itu semuanya ya hampir dibilang, mohon maaf ini karena bahasa Medan, saya sulit mencari bahasa yang lain. Lucu-lucu. Pertama tembak-menembak, yang kedua dua ditembak, dibawa ke mobil, kemudian terjadi rebutan senjata, Xenia, muatannya berapa orang, kemudian tadinya itu senjata milik korban, belakangan itu direbut di polisi, macam-macam. Jadi kalau bahasa Medan itu namanya lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Jadi tetap kalau memang kita ingin menyikapi peristiwa ini telah diungkap secara hukum dan objektif, menurut saya tidak ada cara lain kecuali dibentuk tim independen, tim gabungan pencari fakta. Tanpa itu menurut saya kita meragukan. Ya kita khawatir justru nanti orang lain yang datang. Apakah pihak internasional? Dan ini kan sangat tidak kita harapkan. Tapi bukan berarti kemudian orang keberatan ketika semua saluran ditutup untuk ini dibuka secara objektif. Dan tidak mungkin kemudian rakyat Indonesia berharap pihak internasional melakukan investigasi terhadap peristiwa ini. Dan ini bagaimana marwah pemerintah? Iya, Romo ya. Kalau kita bicara tim gabungan pencari fakta itu, siapa yang harus membentuk? Sebenarnya harus presiden. Harus presiden, kan? Harus presiden. Kenapa? Kalau kita ini kan bisa aja buat tim, tapi kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kita nggak bisa panggil polisi, kita nggak bisa panggil siapa-siapa. Tapi kalau itu resmi, itu kan hanya legalnya dari pemerintah, tapi isinya adalah mereka yang benar-benar independen dan berkompeten. Jadi mereka bisa bekerja, bisa mencari informasi kepada siapa saja, dan setiap pihak yang dibutuhkan informasinya harus memberikan informasi kepada tim pencari fakta. Jadi tim pencari fakta itu dibentuk oleh presiden, tentu tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Jadi di luar itu semua. Ya, karena pihak yang terlibat akan ditanyai oleh tim ini. Ya, tapi kita punya pengalaman ya, Romo, pembentukan tim misalnya Novel Baswedan dulu ya, malah novelnya yang disalahkan. Ya, Romo, oke, tim independen ya, pasti tidak melibatkan pihak kepolisian sendiri, apalagi melibatkan FPI, nggak mungkin kan? Nah, dibentuk oleh presiden. Tapi so far, jangankan membentuk tim independen, Presiden Jokowi mengucapkan belasungkawa saja tidak. Jadi bagaimana mendesak agar tim ini segera dibentuk? Karena banyak sekali orang yang, saya pernah membaca ya berita, itu sudah ratusan pihak yang menyarankan pembentukan tim independen ini. Sementara presiden sendiri bergeming. Ya, bergeming itu tidak bergerak artinya, bukan terbalik. Kalau kita bilang tidak bergeming itu justru bergerak dia, bergeming, diam aja bergeming. Ya, saya hanya mengatakan itu patut disayangkan ya. Kenapa? Karena saya masih menganggap Indonesia ini negara hukum. Kecuali kita sudah sepakat mengatakan Indonesia ini tidak lagi negara hukum. Sehingga kita harus cepat paham bahwa cara itu tidak mungkin kita tempuh. Karena itu saya kira kita nggak boleh berputus asa dengan berbagai cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Dan kalau juga tidak, ya DPR bisa membuat pansus ya. DPR bisa membuat pansus yang
biasanya juga yang saya gambarkan tadi akan memiliki kewenangan yang sama seperti tim yang dibentuk oleh Presiden. Dia angket. Ya, mereka bisa melakukan itu. Iya, kalau mau. Kalau misalnya ada dugaan pelanggaran hukum, Ya. dalam kasus ini kan bisa membentuk angket sebenarnya. Benar. Tapi kesan saya DPR kayaknya adem-adem aja. Ya. Mudah-mudahan saya keliru ya. Enggak, paling tidak begitulah opini masyarakat terhadap sikap DPR hari ini. Ya. Tapi ketika kita masih mendengar beberapa anggota bersuara dan masih mencatat rekaman statement pimpinan Komisi 3 pada waktu itu RDP dengan pihak keluarga, paling tidak secerca harapan masih ada lah. Mudah-mudahan.